Oke, selamat siang semua. Hari ini pertama kalinya kita ketemu di hari pertama mata kuliah Feng Shui dalam arsitektur ya. Nah, sebelum mulai ke dalam materi, saya rasa ini ada beberapa eh, slide yang bisa saya share untuk bayangan bayangan Anda mau belajar apa gitu kira-kira eh, di semester ini. Saya share screen sekarang. Oke, sudah terlihatkah? Oke ya. Oke, sebelum penjelasan ke materi, beberapa dari Anda sering nanya gitu, gimana caranya kok bisa saya punya spek ya, bisa mengajar mata kuliah Feng Shui dalam arsitektur. Memang Feng Shui butuh eh, apa namanya pengetahuan tambahan di luar arsitektur ya. Dulu di pendidikan saya memang di arsitektur Unpar sampai S2. Begitu lulus, akhirnya jalan saya ternyata ke arah eh, kursus dan magang di beberapa Feng Shui Center di luar negeri. Eh, saya jadi terpikir untuk meneruskan ini karena saya sangat merasa bahwa ternyata Feng Shui sangat dekat dengan arsitektur. Makanya saya teruskan dan makin terus memang saya sangat merasa eh, Feng Shui sangat dekat gitu ya dengan arsitektur dan sangat membantu dalam desain. Nah, ini buku-buku yang pernah saya hasilkan. Yang terakhir yang kanan bawah. Kalau pengen gitu bisa nyamper ke saya langsung ya ke ruang karena saya masih punya stoknya. Semua buku-buku ini nggak ada buku itu ya, nggak ada buku ramalan gitu. Ini kalau Anda baca hubungannya sangat erat sama arsitektur. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, apa sebetulnya yang bakal dituju di mata kuliah Feng Shui dalam arsitektur. Jadi, dilihat dari sini terlihat tidak ada tujuan bahwa setelah lulus dari mata kuliah ini Anda jadi cenayang gitu ya. Enggak. Nah, Anda sudah kenal dengan yang namanya CPL dan CPMK. CPL itu titipan dari universitas ya. Sedangkan CPMK, capaian mata kuliah itu yang dituju khusus di mata kuliah ini. Ada tiga CPMK yang bakal dituju dan ini bakal diukur dengan instrumen, tugas. Tugas Anda nanti bakal bikin presentasi, bikin apa makalah tertulis gitu ya. Nah, kita bakal punya enam berapa 14 ya. Eh 14 betulnya 14 kali pertemuan. Yang hari ini adalah di pertemuan pertama saya memberikan pengantar tentang Feng Shui dalam arsitektur. Di pertemuan kedua, Anda akan saya bawa ke mundur melihat sejarah Feng Shui dulu beserta perkembangannya. Nah, pertemuan ketiga dan keempat itu ada pengarahan dan penugasan di sana. Dari keseluruhan ini Anda bisa lihat ada sebetulnya ada 8 modul besar dan 4 KAT plus UTS UAS. Jadi ada komponen-komponen itu ya Anda mesti penuhi semua. Di sini terlihat persentasenya. Kalau bisa jangan ada yang bolong karena begitu bolong satu Anda tidak pemasukan atau nggak ikut UTS UAS itu narik banget nilai akhir. Itu ya. Di sini jadi saya akan perkenalkan dari dasar eh, sejarah Feng Shui, kemudian dasar-dasar prinsip Feng Shui yang sebetulnya adalah Yin Yang dan 5 elemen. Nah, kalau Anda lihat dari pertemuan modul 4, modul 5, 6,
Dan 7 itu adalah metode yang akan diterapkan di bangunan. Nah, untuk 8 itu Four Pillars of Destiny sebetulnya ini bagian yang kalau Anda sering dengar, sekarang banyak ya, soalnya modul-modul yang cerita tentang Four Pillars of Destiny sampai bilang ramalan segala macam, ya itu apa gimana kita melihatnya saja. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi itu ya, ada 4 tugas dan UTS UAS yang mesti Anda penuhi. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ada ada harapan gitu, pengen belajar apa gitu yang tidak ada di SAP. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, oke, saya mulai dari cerita tentang Chinese Five Arts. Kenapa saya harus cerita ini? Eh, ini untuk saya bisa menunjukkan di mana sebetulnya posisi Feng Shui. Memang Chinese Five Arts itu sering diterjemahkan sebagai Chinese Metaphysics. Itu yang menyebabkan Feng Shui itu merupakan dinyatakan sebagai cabang dari Chinese Metaphysics. Nah, dari lima lima arts Chinese itu ternyata Feng Shui berada di bagian reading. Bagi mereka yang memang bisa baca bahasa Mandarin, memang privilege dari tulisan ini bisa langsung kelihatan sebetulnya dia apa artinya. Nah, di sini kelihatan bahwa sebetulnya Feng Shui nggak ada bunyi-bunyi ramal ya. Dia lebih ke membaca. Jadi ada apa ya, skrip yang tinggal dibaca aja, ada simbol yang tinggal diinterpretasi saja. Nah, kebanyakan orang bilang bahwa Feng Shui itu penting, sepenting-pentingnya, sampai 100% gitu ya. Kalau nggak pakai Feng Shui, nanti Anda bakal sial, jalan hidupmu bakal sulit gitu. Padahal sebetulnya, lima hal ini dilihat yang di atas ya, faith, destiny, Feng Shui, virtue, dan education adalah lima hal yang apa mesti nyatu semua supaya hidup terjadi perjalanan hidup orang. Yang paling sering di apa disebut sama orang-orang lama tuh ya, sebetulnya cuma bagian yang kanan bawah itu. Yang satu, dua, dan tiga. Artinya fate, destiny, dan feng shui. Jadi kalau dihitung dari sini, kalau dari lima aspek, Anda bisa bilang, oke, feng shui itu efek ke kita bisa jadi 20%. Tapi kalau dari ngobrol-ngobrol dengan apa para tetua gitu ya, mereka kalau ngomong Chinese filosofi itu cuma tiga gitu kesannya cuma satu, dua, dan tiga, faith, destiny, dan feng shui. Nah jadi gede lagi itu prosentasenya kalau anda ngitungnya 33,33% gitu ya. Ya bolehlah. Silakan anda mau mau yakini yang mana gitu ya. Anyway, ini kalau dilihat dari sini Chinese filosofi secara keseluruhan sebetulnya nggak bisa kita cuma bilang satu, dua, dan tiga. Memang kalau kalau dilihat dari seluruh tabel, lima aspek itu sebetulnya mewakili apa namanya energi yang bekerja buat kita. Ada tiga energi besar, yaitu energi langit, energi bumi, dan energi manusia. Ini bahasanya sangat teknis. Nanti saya akan perlihatkan bentuknya sebetulnya seperti apa energi langit, bumi, dan manusia. Manusia udah jelas kita kita ini manusia. Bumi itu ya lingkungan kita mau alami ataupun eh, buatan ya. Nah, yang langit itu apa? Saya sih selalu menghubungkannya dengan perjalanan waktu berjalan. Itu nggak bisa dirubah. Anda sadari yang namanya fate dan destiny yang paling kiri, yang merupakan bagian dari energi langit itu nggak bisa dirubah. Sedangkan yang kanan, energi bumi dan energi manusia itu bisa dirubah. Anda pasti sering dengar bahwa Feng Shui itu mengurusi energi. Ya memang inilah tiga energi besar yang diurusi di dalam Feng Shui. Kita kita mengurusi tiga ini supaya bisa
bekerja demi demi kita ya manusia hidup lebih enak. Ya, jadi ini bentuknya heaven itu waktu buat saya yang paling gampang itu diterjemahkan sebagai waktu. Orang atau manusia man itu ya itu eh, ada decision, ada action, ada result itu masing-masing yang bawa yang membentuk earth itu environment dan feng shui. Arsitektur itu sangat eh, dekat jelas ya kita ngurusi environment. Nah, buat apa sebetulnya feng shui dalam kehidupan manusia? Sering Anda mungkin dengar apa feng shui itu untuk uang gitu ya supaya kaya. Nah, selalu ditanya kalau kalau ada yang klien ke saya tanya ada apa gitu. Oh, bisnis saya anu-anu. Nah, itu paling banyak dibanding keluhan yang lainnya. Padahal sebetulnya ada tiga aspek besar yang bisa ditangani di dalam feng shui yaitu health, wealth, dan relationship. Jadi bukan hanya wealth aja ya. Ada dua sih sebetulnya yang biasanya yang ngadep ke saya gitu ya. Yang pertama adalah duit gitu. Yang kedua adalah jodoh. Itu aja. Tapi yang health tuh jarang banget gitu, enggak. Jarang banget kecuali udah kepepet sekali, penyakitnya sudah sangat berat. Nah, itu baru ke saya. Nah, ya, karena kita mengurusi energi, energi itu nggak ada warna, maksudnya nggak ada berlaku untuk warna kulit hitam, coklat, merah, kuning, putih dan segala macam. Nggak milih itu, energi itu netral. Jadi feng shui itu untuk semua orang. Nggak ada yang bisa bilang feng shui hanya untuk orang China, orang Chinese itu nggak milih. Jadi feng shui itu yang penting bisa dianggap bisa ngelihat, oh Anda kulit kuning jadi berlaku. Oh, Anda kulit coklat jadi tidak berlaku. Nggak ada. Energi yang apa di dunia ini yang kita kita napas, terima energi matahari sama semua kan nggak ada mereka bukan mereka. Benda-benda itu tidak milih sama sekali kita bentuknya model kayak apa, ras apa, suku apa gitu enggak ya. Nah, itu mesti dipegang dulu sebelum tahu gitu sebelum kita lebih lebih dalam ngubek di feng shui. Ya, ini yang selalu saya jelaskan supaya bisa bisa kelihatan ini bukan sekedar pernyataan aja. Energi langit, energi bumi dan manusia yang tadi saya cerita, itu yang paling gampang memang dilihat formnya. Karena masing-masing ini ada form dan ada masing-masing form dan formula. Nah, formula itu yang akan Anda pelajari di dalam mata kuliah ini. Beberapa formula ya, saya satu semester nggak cukup gitu untuk mengenal semua formula yang ada di dunia. Nggak. Saya sudah pilihkan yang paling populer saja karena sebetulnya kalau ngomong formula banyak banget, gitu ya. Yang paling gampang saya tunjukkan dengan bentuk ya, form. Heaven Chi atau energi langit. Bentuknya adalah yang kita lihat, yang kita alami. Ini nggak bisa dirubah. Season, 4 musim ya. Di kita dua gitu. Oke, tapi sebetulnya kita punya juga gitu, apa namanya, ciri-cirinya keempat musim ini. Kemudian waktu morning, midday, afternoon, evening ini 4 waktu ini juga kita nggak bisa nolak gitu. Ah nggak, saya maunya sekarang ini malam nggak bisa. Nah, tidak bisa dirubah. Cuma dengan teknologi kita bisa nah ini bahasa bahasa term yang biasa dipakai oleh para ahli feng shui adalah manipulated, bisa dimanipulasi. Anda mau malam sekarang ya gelapin aja gitu kan ya. Gelapin semua, bisa lah dengan teknologi dan seterusnya. Misalnya Anda mau main skating sekarang bisa tuh. Skating ice skating gitu di Indonesia. Dulu nggak bisa, sekarang sangat bisa. Gitu ya, dengan adanya teknologi modern.
Bentuk dari Earthsea atau eh, apa namanya energi bumi jelas. Kita tinggal di mana, kita rumah model apa, ruang model apa. Ruang adalah apa? Space yang terkecil ya, yang kita rasakan langsung. Rumah itu lebih gede lagi. Di dalam kawasan itu lebih gede lagi. Kita ada di kampus, kita ngerasa satu ruang enak, ruang lain tidak enak. Di luar, seperti apa rasanya? Itu yang bekerja adalah Archie. Jadi ada yang bisa aja eh, apa kalau kita hubungkan tadi tiga energi, kenapa eh, Grace misalnya di plaza apa di plaza PPAG 1 gitu. Tuh ngerasa saya nyaman di sini, sedangkan Yowen ngerasa enggak, tiap kali ke situ saya keanginan, masuk angin. Nah, itu kenapa nggak semua orang bisa merasakan energi yang sama atau namanya apa? Mengapresiasi energi secara sama karena masing-masing punya menci yang lain. Human chi, yaitu menci ya. Ini energi manusia, jelas kita masing-masing berbeda, mau kembar sekalipun ternyata lainnya. Ternyata ada bedanya, nggak ada yang persis sih sama kecuali klon. Nah, klon klon belum pernah nih saya nerima data, belum belum boleh soalnya ya belum ada gitu cloning orang. Kecuali domba. Kalau orang nggak ada satupun yang sama meskipun kembar. Nah ini ada yang bilang half cannot be changed, half can be changed. Ini karena karena sudah ada yang mencoba memanipulasi ya tadi bahasanya adalah dengan operasi plastik, ganti warna kulit gitu ya. Hidungnya dikecilin, digedein, terus pipinya diapain, nah gitu. Dianggapnya dengan perubahan itu bisa mengubah jalan hidup. Saya belum pernah ngetes terus terang. Kalau Anda tanya itu ke saya. Oke, kita masuk ke formula. eh Heaven Chi formula itu dideteksi dengan kalender. Kalender yang digunakan di dalam Feng Shui adalah kalender 10.000 tahun atau yang disebut sebagai Xiali atau Xia kalender. Ini kalender besar yang tiap kali ini buku buku yang tiap tiap tahun dikeluarkan gitu adalah sebetulnya bagian dari kalender 10 tahun. eh Kalau model kayak gitu kan nggak semua orang bisa baca ya. Tapi sekarang eh Sia kalender sudah diterjemahkan dalam bahasa dan dalam banyak bahasa termasuk bahasa eh, Indonesia sebetulnya udah muncul. Jadi ada kalender tahunan, harian, sorry. Ini harian. Jadi hari ini boleh ngapain segala macam itu udah mulai muncul sekarang sudah diterjemahkan. Itu adalah formulanya. Kelihatan ya bahwa Heaven Chi yang diartikan memang adalah waktu berjalan. Itu diusahakan diformulakan. Saya nggak tahu gimana caranya orang-orang dulu memformulakan ini semua. Kemudian Erci. Nah, formulanya Erci atau energi bumi ini yang akan diperkenalkan di mata kuliah ini terutama ya, eh, yang form school itu yang bagian Luan Hope High itu yang analisis tanpa kompas itu yang akan saya perkenalkan dasarnya saja ya. Karena kalau sebetulnya untuk bisa dalam betul bagian form school itu jam terbang harus tinggi. Kemudian yang kedua, Xing Shanghai atau identifikasi analogi bentuk ini nggak akan saya ajarkan, sulit soalnya ini. Vocabulary analoginya harus banyak banget dulu, baru bisa mengidentifikasi ini. Kemudian Kompas School, Sanyan, sama Sanhe. Sanyan itu yang akan saya ajarkan yaitu di metode bintang bergerak. Ini juga bagian dasar aja karena sebetulnya kalau mau dilanjut itu sampai ke Shen Kung Takwa. Nah, ini biasanya hanya praktisi yang jam terbang tinggi bisa bisa menuju ke Shen Kung Takwa. Sanhe atau Eight Mansion atau Eight House atau metode kompas diterjemahkannya di Indonesia itu akan saya ajarkan di mata kuliah ini. Water method enggak, karena water method banyak banget dan ini relatif sulit gitu diajarkan untuk tingkat dasar.
Bagian Modern Feng Shui School, Five Elements dan Pakwa Method atau ini diterjemahkan sebagai metode piramid atau Tibet, itu akan saya ajarkan di mata kuliah ini. Nah, Human Chi ini adalah formula Human Chi, formula Four Pillars of Destiny. Jadi setiap orang itu akan dibredel menjadi elemen-elemen. Nah, kenapa empat pilar? Sebetulnya bahasa Mandarinnya mah Zi. Delapan karakter. Delapan tuh yang gede-gede ya, yang tulisannya besar-besar itu. Itu yang dihitung. Delapan karakter ini yang apa membentuk kalau di bahasa Inggrisnya jadi four pillars, dianggapnya pillars itu kan kayak kolom tuh atas bawah. Jadi terjemahannya nggak harafiah persis ya. Dalam bahasa Mandarin itu delapan karakter yang menunjukkan energi yang bekerja membentuk diri Anda masing-masing sama dengan Four Pillars of Destiny. Di Human Chi formula ini kelihatan Anda kenapa tinggi, pendek, kurus, gemuk gitu ya. Itu sebetulnya tergambar di sini. Kulit warna apa juga sebetulnya kelihatan di sini. Anda pandai sepandai apa bisa dicek di sini gitu ya. Nah, ini makanya biasanya formula inilah yang dianggap sebagai meramal. Terserah sih mau dibilang mau meramal atau enggak. Kalau saya punya formula ini buat saya untuk naruh strategi, bukan untuk ngeramal gitu. Soalnya nggak enak sebetulnya kalau ngeramal. Anda membaca terlalu jauh juga sebetulnya dilarang untuk menggunakan formula ini. Cuman yang namanya orang ya mau mengeksploitasi apa benda kan gampang banget, apalagi formula juga sama. Gitu ya. Kayak ini slide saya terakhir. Nah, buat saya memang mempelajari alam itu paling utama harus mencintai alam juga gitu ya, supaya eh, alam baik buat kita pula. Gitu yang bisa saya share hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada apa pemikiran yang, Bu, saya nggak setuju gitu, boleh juga sih. Silahkan, ada? Silakan, Yorina. Oh, Yorina. Yowen, Yowen. Nanti marah lagi. Yuk, Yowen, gimana? Nah, Ibu maaf, saya pakai akunnya Grace yang ngomongnya. Ya, Kalau di tadi kan Ibu sempat jelasin tentang Heaven Chi, Earth Chi, sama Human Chi. Kalau misalnya di penerapan arsitektur itu sebenarnya ada yang lebih dominan nggak sih? Atau sebenarnya mereka bertiga itu dikombinasikan sama aja dalam desain arsitektur? tiga, tiga energi itu maksudnya Iya. energi langit, bumi, dan manusia ya. Eh, nah ini uniknya metafisik. Nggak ada pakem yang betul-betul persis sama berlaku untuk semua orang. Sejauh sejauh pengalaman saya ya. Jadi ada kalanya waktu waktu apa ya, pada waktu tertentu ketahuan bahwa orang tersebut peruntungannya sedang tidak terlalu baik. Sedang tidak terlalu baik. Jadi istilahnya heavennya lagi nggak terlalu baik perjalanannya ya. Tapi kalau kita buka apa perhitungan buminya, oh buminya ini cukup membantu dia. Nah, lihat yang apa formula humannya. Oh ya, memang dia nggak terlalu lagi nggak terlalu baik sih. Memang jadinya di situ kelihatannya Feng Shui bekerja. Oh, gara-gara Feng Shui jadi dia agak kelumayanan gitu. Sebetulnya kalau kalau di situ tanpa orang kalau orangnya susah nerima itu juga sebenarnya berat buat orangnya sih. Eh, jadi sikap orangnya juga harus apa ya berani berani terima gitu. Sikap orang tuh sangat sangat penting untuk nerima sesuatu. Ya, ada yang jadi bisa juga dibalik. Ada kasus peruntungannya lagi jelek semua, jelek, heavennya jelek, apa feng shui-nya salah semua.
Terus human chi-nya, formula 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 humannya juga kacau. Jadi lagi kacau semua sebetulnya. Saya sampai heran begitu ketemu sama orangnya, kenapa dia masih ketawa-ketawa ya? Bener masih ketawa-ketawa. Saya bilang, Pak, harusnya begini kondisinya Bapak. Kok saya nggak melihat ini aneh? Apa formulanya salah atau apa tanggal lahirnya salah? Tapi kalau saya ngomong tanggal lahir salah, perhitungan heaven kan nggak mungkin salah kan sama semua. Sama buat apa kalendernya sama persis. Yang kita alami kalendernya sama semua. Lah yang feng shui begitu dicek rumahnya kacau balau, elemennya yang harusnya buat dia ada ternyata tidak gitu. Jadi sebenarnya mah kalau buat saya nggak ada pakem. Oh, heaven 30%. Oh, feng shui 50%, itu 20% nggak ada. Gitu. Ya, cuma memang yang mesti di tadi cerita itu sebetulnya mau menunjukkan bahwa kita nggak bisa nunjuk, oh gara-gara nasib lu sih gitu, nggak. Oh gara-gara feng shui-mu sih, titik, nggak bisa. Jadi tetap harus tiga hal itu berkorelasi baru jadi sesuatu. Oke, terima kasih Yawen. Ada lagi kah? Dade? Oke. eh untuk tugas. Janji ya, harus tetap ngumpulin. Mau selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Itu bahasa bahasa saya dulu lah. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Gitu. Minggu depan saya akan share apa slides hari ini untuk eh, Anda lihat lihat gitu ya, atau nanti bisa browsing di internet. Kali aja menemukan sesuatu yang bisa diangkat untuk diskusi minggu depan. Sejarah ya. Gitu, tidak ada tugas dulu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu Terima Dewi. kasih.